Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kalian masih bertemu dengan Pak Didik di mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, subbab sistem pengisian. Oke, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Oke, bagus. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak meminta perwakilan dari kalian, ketua kelas, untuk memimpin berdoa. Silakan. Kita maju dulu, nyabrak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian berdiri dulu. Cek kerapian pakaian kalian. Oke. Silahkan dicek baju yang belum rapi, sepatu yang belum rapi, silahkan untuk dirapikan. Kalau sudah, silahkan semuanya duduk. Kemudian Bapak akan mempresentasi kalian. Bagas Ferdiansyah. Baik. Dedek Dwi Arianto. Hadir. Zakirin. Hadir. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita pakaikan Zeliel di TKR. TKR. Bapak akan mulai dengan satu pertanyaan. Pernahkah kalian membuat satu eksperimen yang berkaitan dengan elektronika? Pernah? Oke, yang sudah pernah coba tunjuk jari. Oke, banyak sekali. Coba Mas Irfan dulu. Membuat rangkaian lampu pada kegiatan 17 Agustus. Membuat rangkaian lampu pada kegiatan 17 Agustus. Lampu klip yang ada di jalan itu ya? Bagus. Ternyata kalian sudah banyak melakukan eksperimen di rumah berkaitan dengan elektronika. Itu nanti akan sangat menunjang di pembelajaran kita hari ini anak-anak. Oke, hari ini kita akan membuat satu proyek berkaitan dengan materi yang sudah Bapak berikan di awal, yaitu karakteristik dioda. Kalian akan membuktikan sebuah alat yang itu nanti harapannya kalian akan mengetahui, oh, karakter dioda itu seperti apa. Sebenarnya kalau kalian itu nanti mahir dalam memanfaatkan karakter dari dioda ini, banyak hal yang bisa kalian dapat. Tapi teman kalian ada yang sudah memulai untuk merangkai sound. Di dalamnya pasti ada diodanya ya Mas Nova ya? Iya, Pak. Ya, di dalamnya ada dioda. Bahkan komponen yang ada di depan kalian ini ada laptop, kemudian ada LCD proyektor. Di dalamnya juga ada dioda. Maka pembelajaran kita hari ini, kalian akan membuat proyek karakteristik dioda itu bagaimana itu nanti dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Kalian akan sering menemukan dan kalian akan sering untuk memanfaatkan dioda ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian akan bisa untuk menganalisis sifat atau karakter dari dioda. Sama seperti kalian pertama kali ketemu dengan teman kalian, kalian menganalisis sifat dari teman kalian. Kemudian yang kedua, nanti kalian akan praktikum dalam proyek. Kalian akan membuat satu alat penguji untuk membuktikan karakter dari dioda. Nah, kemudian sebagai informasi awal anak-anak, selama proses pembelajaran nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, kemudian nanti Bapak menggunakan LCD proyektor dengan PPT dan video animasi untuk menambah kemudahan kalian nanti dalam mencerna atau memahami apa yang Bapak berikan. Yang ketiga, nanti kita akan melakukan satu evaluasi anak-anak. Bapak akan menilai sikap kalian selama pembelajaran, kemudian keterampilan kalian selama pembelajaran, dan yang terakhir pengetahuan kalian. Bahan ajar kita hari ini, yang pertama, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah berikan satu bahan ajar cetak nih. Di bawah semuanya. Kemudian nanti Bapak akan memberikan satu LKPD. Ini lembar kerja peserta didik. Nanti setiap kelompok yang Bapak bentuk akan Bapak berikan satu LKPD. Nah, kita mulai dari satu simbol yang ada di depan anak-anak. Ini adalah simbol dioda. Dioda mempunyai dua kaki, yaitu anoda dan satu lagi katoda. Nah, ada kaki anoda positif, kaki katoda negatif. Nah, kemudian ini Bapak akan berikan satu animasi di akhir yang nanti akan memperkuat analisis kalian anak-anak.
Bapak belum akan menjelaskan dulu karena nanti kalian akan membuktikannya secara langsung. Saya harapkan ilmu yang kalian dapatkan itu benar-benar hasil dari apa yang kamu praktekkan nanti. Bapak hanya memberikan satu gambaran-gambaran saja yang animasi ini. Tidak Bapak berikan penjelasan, oh Yoda itu sifatnya seperti ini. Nanti kalian akan cari sendiri, kalian buktikan sendiri dengan praktek di project. Kita masuk ke proses pembagian kelompok. Ini Bapak sudah siapkan satu draft pembagian kelompok. Ini gini anak-anak. Harapannya ini kan ada 30 siswa ya. Ada 30 siswa. Dalam satu kelompok nanti isinya 5 siswa. Sudah jelas anak-anak? Semua sudah kebagian kelompok? Ya. Silahkan semuanya mempersiapkan tempat dan menempati lokasi yang sudah disediakan. Silahkan masing-masing ketua kelompok untuk ke depan mengambil LKPD. Kemudian ini LKPD-nya. Nah, di LKPD itu dibaca-baca dulu, dipahami dulu apa perintah yang ada di LKPD. Silakan semua anggota kelompok bahu-membahu saling membantu. Desain ini digambar. Oke, mulai dari sekarang silakan desainnya digambar. Kalian sudah membuat desain. Sekarang perwakilan satu ketua kelompok untuk ke depan. Kita persiapkan alat dan bahan. Mulai dari kelompok satu dulu. Silakan alat dan bahannya diambil, Mas. Ini Bapak sudah sediakan beberapa alat dan bahan. Nah, silakan ambil satu. Kemudian ini Bapak berikan satu project board satu. Silakan kalian buat jadwal penyelesaian proyek. Waktu-waktunya Bapak beri waktu 30 menit efektif. Kalian menyelesaikan proyek dari A sampai Z. Kalau sudah, kita masuk ke pembelajaran inti project untuk menguji karakter dari Yoda. Bekal kalian adalah LKPD. Panduan kalian adalah LKPD. Diskusi dengan temannya. Baca LKPD lalu dilakukan. 30 menit efektif dari sekarang, silakan dilakukan. Dari kelompok 4 sudah akan mulai pekerjaan. Oke, pekerjaan yang itu di nomor poin kedua Pak bunyinya. Oke, posisikan selektor pada daerah ohmmeter. Di sini penanggung jawabnya adalah Nova. Mana Nova? Oke, silakan Mas Nova dilakukan. Sudah? Oke, betul sekali. Proses berikutnya di nomor 3 coba. Hubungan terminal positif multimeter dengan kaki anoda dioda dan terminal negatif multimeter dengan kaki katoda dioda. Oke, coba ini penanggung jawabnya Mas Farizal. Coba Mas Farizal. Dilakukan Mas Farizal. Tidak menyala. Oke, coba dianalisis dulu. Kenapa tidak menyala, Mas? Apakah ada yang terbalik? Belakangnya coba dicek. Nah, coba Bapak lihat. Apakah ada yang terbalik? Oh ya, coba lihat. Sekarang fokus kalian di dioda kedua. Arahnya di LKPD seperti apa? Di tempat kalian seperti apa? Nah, LKPD-nya terbalik. Oke. Ini teman kalian ada yang diodanya terbalik. Diodanya terbalik. Dari rencana dengan kenyataannya berbeda. Akhirnya lampunya tidak menyala. Maka ini bisa dipakai sebagai pembelajaran kalian anak-anak. Kalian harus lebih teliti. Kalian tidak perlu melakukan kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh teman kalian. Oke, silakan lebih diteliti lagi. Dari kelompok 3 lampunya sudah menyala, ternyata ini lampunya sudah menyala sesuai dengan petunjuk pada
ada LKPD ya? Oke, bagus. Lampunya sudah menyala, ini waktunya sudah hampir habis juga. Kalian boleh dikemas-kemas. Oke. Perhatikan anak-anak. Di kelompok ketiga lampunya sudah jadi, maka itu akan bisa memacu kalian untuk bisa terus menyelesaikan proyek. Silahkan proyeknya diselesaikan dengan baik. Endingnya lampu akan menyala anak-anak. Kemudian anak-anak sambil kalian berproses, ini Bapak akan menilai kalian. Sikap kerja kalian akan Bapak nilai, keterampilan kerja kalian akan Bapak nilai. Di awal tadi dari kelompok 5 itu melakukan kesalahan anak-anak. Kalian tahu kesalahannya apa? Diodanya terbalik. Menyebabkan apa Mas tadi dari kelompok 5? Lampu tidak menyala. Nah, ini anak-anak. Sekali mendayung 230 terlampaui. Teman-teman yang lain melaksanakan pembelajaran sesuai LKPD, lampunya menyala. Tetapi dari kelompok 5 tadi diodanya kebalik. Lampunya mati. Nah, semua kelompok juga bisa belajar. Misal dioda posisi pemasangannya terbalik akan menyebabkan lampu tidak menyala. Mas Adi, coba Mas Adi dari kelompok 1. Kamu sudah belajar dengan menerapkan pembelajaran proyek ya hari ini. Proyek pembuatan alat untuk menguji karakter dari dioda. Ilmu apa yang kamu dapat dari ini Mas Adi? Dari yang saya pelajari, dioda itu mengalirkan dari satu arus, dan apabila sumbu dari kutub positif power supply yang disambungkan ke anoda akan terus dilanjutkan, tapi jika dibalik sumbu power supply plus yang disambungkan ke anoda, maka arus tersebut akan diblok dan tidak ada arus yang terus mengalir. Baik, oke. Penjelasan dari Mas Adi. Ini Mas Adi sudah kenalan baik dengan dioda anak-anak. Ternyata dioda itu punya satu karakter anak-anak. Ketika dialiri arus positif dari anoda ke katoda, arus tersebut akan bisa tembus, akan bisa mengalir. Tetapi sebaliknya, ketika arus itu diberikan dari katoda ke anoda, sebaliknya arus akan diblok. Nah, itulah yang Bapak maksud anak-anak ini. Dioda itu punya berapa kaki Mas Irfan? Dua. Apa dan apa? Anoda dan katoda. Anoda dan katoda. Baik sekali. Kemudian yang kedua ini Mas Dedek, mana Mas Dedek? Mas Dedek, tadi penjelasan dari Mas Adi. Sifat dari dioda itu seperti apa Mas Dedek? Satu arah, Pak. Satu arah. Yang ketiga sekarang ini Bapak bertanya kepada Mas Nova. Ya, Mas Nova dari kelompok 5. Tadi kamu sudah memeriksa dioda ya? Pemeriksaan dilakukan dengan apa saja Mas Nova? Yang pertama dengan multimeter, yang kedua dengan menggunakan baterai. Jadi pembelajaran awal sampai akhir tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan dulu anak-anak? Ada yang mengganjal? Mas Adi, coba Mas Adi, gimana Mas Adi? Apakah dioda dapat konstan? Apabila dioda itu diberikan arus melebihi kapasitasnya, dioda akan konslet. Begitu Mas Adi? Benar, Oke. Sekarang saatnya Bapak akan menilai bagaimana pengetahuan kalian. Nah, ini Bapak punya 2 soal, silakan dikerjakan dengan baik. Harapannya kalian akan mendapatkan nilai yang maksimal. Bapak silakan kerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Minggu depan kita akan bekerja sama dengan dioda ini untuk mengkonversi arus AC menjadi DC. Materi ini tidak kalah menarik dari materi yang kita pelajari hari ini. Maka saya harapkan pelajari di rumah dulu dengan baik. Ketua kelas mohon untuk dipandu teman-temannya untuk berdoa bersama. Silakan. Kita duduk, saya berat, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah banyak belajar anak-anak. Ada kurang lebihnya Bapak dalam menyampaikan materi, kata-kata yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.